Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu yang manis. Pagi. Hari ini apakah anak-anak ibu dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana dengan orang tuanya? Apakah juga sehat? Sehat, Bu. Ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu bisa melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya walaupun dalam keadaan masa pandemi ya. Nah, Ya, Bu. anak-anak ibu, supaya kita selalu diberikan kesehatan, kita harus menjaga kesehatan. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Yaitu dengan 3M. Apa? Mencuci tangan. Yang kedua, Memakai masker. memakai masker. Yang ketiga apa? Menjaga jarak. Iya, menjaga jarak. Mencuci jarak. Nah, ya mencuci tangan, iya betul. Nah, untuk anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita melakukan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Untuk anak-anak ibu semuanya, ibu akan pimpin doa pada pagi hari ini. Silakan berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita menyanyikan lagu nasionalisme kita terlebih dahulu. Anak-anak ibu boleh ikuti di dalam hati. Nah, dengan menyanyikan lagu nasionalisme ini, semoga kita selalu dalam keadaan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemarin kita sudah mempelajari tentang peredaran darah manusia. Sekarang kita lanjut ya pembelajaran kita mengenai ekosistem. Siapa anak-anak ibu yang masih ingat bagaimana peredaran darah manusia itu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat anak-anak ibu? Lupa? Apa masih ingat pelajaran hari kemarin? Kita belajar tentang peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia itu kan ada dua. Yang pertama apa kemarin? Peredaran darah besar. Yang kedua peredaran darah Kecil. Ya. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran kita yaitu tentang ekosistem. Nah,
Anak-anak Ibu, kegiatan hari ini ada 3. Yang pertama yaitu mencari ide pokok dalam teks non-fiksi. Yang kedua yaitu mengelompokkan jenis hewan berdasarkan makanannya. Yang ketiga, menentukan tanda nada mayor dan minor. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan dalam media PPT melalui Zoom meeting, siswa mampu menemukan ide pokok dalam teks non-fiksi secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak informasi yang disajikan dalam media PPT dan mengisi LKPD, siswa mampu mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang ketiga, dengan menyanyikan lagu bertemakan hewan, siswa mampu menemukan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ya. Sekarang silakan baca. Pengertian ekosistem. Ya, apa? Lanjut. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik atau saling membutuhkan antara hidup dengan lingkungan dengan membentuk suatu keadaan alam yang seimbang. Contohnya ekosistem adalah sungai, pantai, hutan dan lain-lain. Iya. Jadi apa kalimat pokoknya dari bacaan ini? Siapa yang bisa mengambil kalimat pokok dari bacaan ini? Berarti kita sekarang sedang mempelajari apa katanya? Ekosistem. Nah, ekosistem itu adalah apa katanya? Adalah hubungan timbal balik atau saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh ekosistem itu apa saja? Ekosistem apa saja yang ada? Sungai. Pantai. Hutan dan lain-lainnya. Nah, hutan dan lain-lainnya. Nih. Ibu punya bacaan lagi. Di sini ada jenis-jenis ekosistem. Coba baca. Siapa yang mau membaca jenis-jenis ekosistem? Apa? Coba baca. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia ini menjadi dua. Ekosistem alam terdiri atas ekosistem air, tawar, asin dan ekosistem Lanjut. ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, rumput, rumput, Lanjut Naila. padang rumput, padang pasir, Apa lagi? Coba baca. Nah, jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air. Air itu ada dua, air asin dan air tawar. Nah, ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua ekosistem buatan. Nah, tadi tujuan pembelajaran kita itu yang pertama kan tadi dengan mencermati teks yang disajikan dalam media PPT, peserta didik mampu menemukan ide pokok. Apa ide pokok dari bacaan teks yang Ibu sajikan ini? Apa ide pokoknya? Biasanya ide pokok terletak di mana? Pada awal kalimat asal, awal paragraf. Nah, jenis-jenis ekosistem, apa kalimat pokok dari teks ini? Pada paragraf pertama, apa itu
itunya? Kalimat pokoknya. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Tidak, Bu. Oke. Jenis ekosistem. Kalimat pokok pada paragraf di atas adalah pada dasarnya ekosistem itu dibagi menjadi dua. Ekosistem apa katanya? Ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Nah, di paragraf kedua, apa kalimat pokoknya? Ekosistem itu terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Itu termasuk ekosistem darat. Kemudian ada ekosistem air. Apa saja? Ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Kemudian, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, ada sawah dan bendungan, dua contoh ekosistem buatan. Berarti di ekosistem itu ada ekosistem buatan manusia dan ada ekosistem alami. Ini ada gambar. Ada anak Bu melihat gambar Ibu? Ada? Ada yang melihat gambar Ibu? Bagaimana Pak? Aira, kalau Aira bagaimana? Ada melihat? Pipa. Kelompok Kamila. Iya, Bu. Iya, Bu. Tunggu lo, Bu. Tunggu lo, Bu. Kunci telepon, Bu. Ya. Iya. Tidak apa-apa. Nah, pada gambar pertama ada gambar gajah. Siapa yang tahu? Gambar yang di petak pertama ini apa saja? Coba sebutkan. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada singa. Ada apa lagi? Ada gajah. Kemudian ada apa lagi? Ada zebra. Kemudian ada bangau. Ada apa lagi? Ada kijang. Nah, ini termasuk ekosistem apa ini? Darat. Ekosistem darat. Yang kedua, ini ada nih gambar lebah ini, gambar bunga, rumput, ada lebah. Ini ekosistem apa? Ekosistem Darat. Iya, ekosistem darat. Kemudian ini ada mama sedang apa ini? Bercocok tanam. Ini ekosistem apa kira-kira? apa, Bu? Ada mama sedang bercocok tanam. Ini ekosistem apa? Ekosistem alami. Iya, alami. Ini adalah ekosistem darat. Yang di sebelahnya ini ada gambar lagi. Ekosistem air. Iya, air tawar apa air laut? Air tawar apa air asin? Air laut. Ya, air laut termasuk air tawar apa asin itu? Asin. Asin. Nah, ada gambar apa saja di sini? Ikan. Ikan. Apa lagi? Apa lagi? Rumput, Dok. Adakah? Ada karang. Apa lagi nih anak-anak Ibu? Bisa anak-anak Ibu mendengar Ibu? Rumput laut. Ada rumput
Laut. Nah, Ibu sudah menyajikan ekosistem darat dan ekosistem air. Sekarang kita lanjutkan dengan melihat video Ibu. Silakan disimak. Karena ada masalah dengan jaringan. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian ekosistem dan jenis makan hewan. Nah, adik-adik, ini merupakan gambar dari suatu ekosistem. Ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan Anak-anak Ibu abiotik di-mute dalam ya suatu kalau lingkungan. berbicara. Ekosistem dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa atau disebut dengan makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, virus, dan bakteri. Sedangkan komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa atau disebut dengan benda tak hidup. Contohnya seperti tanah, batu, udara, air, iklim, dan cahaya. Ekosistem tersusun dari individu atau organisme tunggal seperti seekor lebah, seekor ayam, dan seekor burung. Yang kedua, tersusun dari kumpulan individu yang sejenis atau yang disebut dengan populasi. Contohnya, populasi ayam di sebuah ekosistem kebun berjumlah 5 ekor. Yang ketiga, ekosistem tersusun dari komunitas. Komunitas yaitu berbagai populasi yang hidup pada daerah tertentu yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi satu sama lain. Ekosistem terdiri dari 2 jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem laut dan ekosistem hutan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya, ekosistem kebun dan ekosistem sawah. Di dalam suatu lingkungan, terdapat berbagai jenis makhluk hidup. Salah satunya adalah hewan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Sumber makanan hewan terbagi menjadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan. Bagian tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan bagi hewan adalah daun, buah, dan jenisnya. Lalu, Nah, anak-anak Ibu sudah menyaksikan video tadi? Sudah. Nah, tadi apa katanya? ini merupakan gambar dari suatu ekosistem. Apa katanya? Ekosistem adalah Apa katanya? Ada yang bisa menjawab? Nah, ekosistem itu terdiri atas 2 komponen. Ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik itu apa? Adalah komponen dari makhluk hidup. Kalau abiotik apa? Benda tak hidup atau benda mati. Aku menjawabnya ya anak sayang ya. Boleh jawab. Itu. Jadi ekosistem itu terbentuk 2 komponen, komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian ekosistem itu ada 2, ekosistem air tawar, ekosistem air dan ekosistem apa lagi? Ekosistem darat.
Kemudian ekosistem air itu ada dua pula. Ekosistem air tawar dan ekosistem air Asin. asin. Nah, kemudian ekosistem darat itu ada ekosistem hutan dan ada ekosistem padang rumput. Kemudian tadi ada kata di dalam video katanya ada ekosistem buatan. Apa contoh ekosistem buatan? Ekosistem buatan apa? Ada sawah. Apa tadi lagi? Ada kebun. Kalau ke ekosistem alami apa contohnya? Ada ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Ya, iya anak-anak Ibu. Sinyal memang tidak baik pada daerah kita. Ibu mohon anak-anak Ibu sabar ya. Ya, Bu. Nah, Ibu ini ada gambar mungkin untuk video tidak bagus tampilnya karena jaringan kita ya. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ada kelihatan gambar Ibu saat di tempat anak-anak Ibu? Gambarnya tentang apa itu? Rantai makanan. Iya, rantai makanan. Yang lain mana suaranya? Boleh berbicara sayang. Kalau Ibu boleh berbicara. Boleh, Bu. Kemudian ini apa ini? Yang Ibu tunjuk ini apa ini? Rumput, Bu. Rumput. Yang ini apa? Belalang. Iya. Kalau yang ini apa sayang? Kata. Iya. Kalau ini apa? Ular. Ular. Bagus. Nah ini apa sayang? Elang. Elang. Kemudian ini apa? Fungi. Ini fungi atau disebut juga kalau bahasa kitanya itu adalah bakteri, sejenis bakteri begitu. Nah, sini kan ada rumput. Rumput siapa yang memakannya? Belalang. Belalang siapa yang memakan? Kata. Kata siapa yang memakan sayang? Ular. Ular. Kemudian ular ini ada tidak yang memakannya? Iya, elang. Kemudian elang ini nantinya akan mati, membusuk, kemudian diuraikan oleh bakteri menjadi fungi. Nah, semua ini disebut dengan rantai makanan. Ya, kenapa disebut dengan rantai makanan? Karena semua ini saling berkaitan, saling membutuhkan. Rumput nanti akan dimakan belalang, belalang akan dimakan kata, kemudian kata akan dimakan oleh ular, ular dimakan elang, kemudian elang mati nanti akan menjadi bakteri, diuraikan bakteri menjadi fungi. Nah, fungi ini adalah pupuk bagi rumput sehingga rumput akan tumbuh menjadi subur. Ya. Mana yang produsen sini? Mana yang produsen sayang? Rumput. Produsen siapa? Adalah Rumput. Kalau belalang siapa dia itu? Konsumen sekunder. Konsumen primer. Kalau kata apa itu? Konsumen sekunder. Iya, kalau ular? Konsumen final. Tersier. Konsumen tersier. Nah, yang final itu siapa? Yang terakhir kali siapa? Ada elang. Kemudian nanti elang ini akan mati, diuraikan oleh bakteri menjadi fungi, dan fungi akan menjadi pupuk oleh rumput. Begitulah ya. Selanjutnya, seterusnya inilah yang disebut dengan rantai
Makanan. Nah, ada lagi gambar Ibu? Ada kelihatan sayang? Anak-anak Ibu? Masih semangat tidak? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Bukan jaring-jaring makanan ya sayang, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Iya ya. Oke. Lah. Ada anak Ibu melihat ini apa ini? Kucing hutan. Kucing hutan. Kenapa semua panah itu mengarah ke kucing hutan sayang? Karena Apa? Karena kucing hutan itu adalah konsumen atau predator terbesar di antara jaring-jaring makanan ini. Dia memakan semuanya. Nah, kita mulai dari satu-satu ya. Ya, Bu. Ini kan ada tumbuhan. Ya, tumbuhan dimakan siapa? Siapa saja yang memakan tumbuhan? Kelinci. kambing. Apa ini? Tikus sayang. Nah, Tikus, kelinci, kambing. oh iya, betul. Nah, kambing siapa yang memakannya? Serigala siapa yang memakannya? Singa. Singa. Apakah singa dimakan oleh elang? Tidak. Tidak. Siapa yang memakan elang? Singa. Singa. Elang memakan siapa? Ular. Ular memakan siapa? Burung hantu. Burung hantu. Dan burung hantu ternyata juga memangsa Tikus. tikus. Nah, kalau kucing hutan apa saja yang dimakannya? Burung hutan. Ular. Ular. Tikus. Kelinci. Kemudian apa lagi? Serigala. Serigala. Singa. Dan juga. Ular. Burung hantu. Nah, kucing hutan dimakan serigala, dimakan singa atau singa yang memakan kucing hutan ini? Kucing hutan makan singa. Makan singa. Singa makan kucing. Ya, Kucing hutan makan singa. Nah, lihat tanda-tandanya sayang. Ini artinya singa yang memakan kucing hutan. Nah, tadi kita kan telah belajar tentang rantai makanan kan? Nah, rantai makanan itu skopnya kecil. Nah, sedangkan jaring-jaring makanan itu skopnya besar. Jadi apa pengertian dari jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan itu adalah sekumpulan dari beberapa rantai makanan. Contohnya ini ya, tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, kemudian kelinci juga dimakan kucing hutan. Kucing hutan dimakan serigala juga, kemudian juga dimakan singa. Begitu. Jadi jaring-jaring makanan itu apa tadi artinya? Adalah beberapa rantai makanan di jaring-jaring makanan. Jambak po ito. Nah, ini coba baca sayang. Rantai makanan adalah suatu proses pemindahan sebuah energi dari satu organisme lain. Di dalam rantai makanan mempunyai urutan yang disebut dengan trofik. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah sebuah gabungan dari beberapa proses rantai makanan yang siklusnya atau prosesnya saling memiliki hubungan. Maka itu bisa disimpulkan bahwa rantai makanan merupakan bagian dari proses jaring-jaring makanan dan jaring-jaring makanan adalah atau satu proses dimakan dengan skala yang lebih kecil. Dan jaring makanan adalah proses atau kumpulan dari berbagai rantai makanan dengan skala
skala dan cakupan yang lebih luas dan besar. Ya, apa karenanya tadi? Rantai makanan itu adalah apa tadi? Suatu proses pemindahan sebuah energi yang dimiliki dari suatu organisme ke organisme lain. Kan? Rantai makanan itu merupakan bagian dari proses jaring-jaring makanan atau suatu proses makanan dengan skala yang lebih kecil, dan jaring-jaring makanan adalah proses suatu kumpulan dari berbagai rantai makanan dengan skala dan cakupan yang lebih luas dan besar. Bu, itu aja. Lanjut. Nah, ini apa nih? Ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Mungkin anak-anak ibu terkendala dengan jaringan ya, tidak apa-apa. Ibu bacakan saja. Hewan jenis makanan berdasarkan jenis makanan hewan berkelompok terjadi 3 golongan. Ketika golongan itu menjadi 3 golongan. adalah ekonomi hewan karnivor dan omnivor. Omnivor. Jadi dan tadi kita sudah belajar tentang jaring-jaring makanan hewan. Ternyata hewan itu terbagi berdasarkan makanannya terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivor atau herbivora, kemudian karnivora, dan ketiga omnivora. Ada yang tahu apa itu herbivora? Pada kelas 4 kita sudah belajar herbivora. Apa itu herbivora? Ayo tunjuk tangan. Apa itu? Putih-putih ya, Bu. Iya, nggak apa-apa sayang. Itu kendala jaringan sayang. Nah, herbivora itu adalah hewan memakan daging. Salah ya? Bukan. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Kemudian karnivora adalah hewan pemakan apa? Makan daging. Ya, makan daging. Kalau omnivora pemakan apa? Makan segala. Serigala. Segalanya. Kalau hewan pemakan memakan tumbuhan, apa saja hewan yang memakan tumbuhan? Burung, ayam, sapi pemakan lagi. Sapi, kambing, ayam, bebek, ayam tadi. kerbau, Nah, Karya. ibu. Bu. Iya, tunggu sayang, tunggu. Saya ya. Mudah-mudahan video bisa beredit lah. Ibu ulangi lagi ya sayang. Nah, berdasarkan makanannya hewan itu bisa digolongkan menjadi 3 apa tadi? Ada hewan herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Hewan herbivora pemakan apa? Herbivora memakan tumbuh-tumbuh. Karnivora memakan apa?
Makan daging. Daging. Karnivora pemakan segalanya. Apa contoh hewan yang pemakan segalanya? Golongan karnivor dan omnivor. Ya. Apa hewan yang pemakan segalanya? Kucing pemakan segalanya tidak? Kucing. Kucing pemakan segalanya tidak, sayang? Iya. Ya. Kalau anjing pemakan segalanya tidak, anjing? Iya. Iya. Nah, Makan nasi ya. kalau hewan pemakan apa contohnya? Herbivora. Nih, lihatkan lagi ya. Kalau singa itu hewan apa itu? Herbivora atau karnivora? Nah, karnivora karena dia pemakan daging. Kemudian kalau kambing hewan apa itu? Herbivora. Herbivora. Makan apa? Makan tumbuh-tumbuhan. Makan tumbuhan. Di sini siapa hewan yang pemakan segalanya di sini? Ada? Ada tidak? Nah, contoh hewan pemakan segalanya itu adalah nih. Kucing pemakan hewan apa? Ikan juga dia makan. Dia makan tumbuhan tidak? Anjing. Anjing pemakan apa? Tumbuhan dan hewan. Kalau kucing juga pemakan tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian kalau burung makanannya apa? Makanannya biji-bijian, berarti dia pemakan tumbuhan, herbivora. Kemudian kalau kelinci makanannya apa? Sayuran. Sayuran. Berarti kelinci itu hewan apa? Herbivora. Nah, hewan herbivora. Nah, sekarang karena waktu sudah mulai kita lanjutkan ya ke LKPD. Sekarang tugas anak ibu, silakan buat LKPD ini berkelompok. Nah, bagaimana caranya? Kelompoklah jenis hewan berdasarkan makanannya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Silakan kerjakan. Nanti kalau sudah selesai kita share ke grup WA ya. Ya, Bu. Kerjakan dulu. Bersama-sama berkelompok, kerjasama. Bekerja sama, Mbak. Hah? Kerjasama. Coba kojol. Coba kojol. Tidak, Nila ada kuliah. Asa aja nih ibu.
Ta. Dia lodo. Di musola. Bahasa Indonesia saya bicara, tolong mikrofonnya di mute dulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai saya. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silahkan ke grup kita ya hasilnya Ibu periksa. Ya, Bu. Nah, ya, sekarang kita bahas aja dulu. Setelah dikirim nanti akan Ibu periksa. Ya, Bu. Nah, sekarang kita bahas ya. Ya, Bu. Herbivora itu hewan apa tadi? Pemakan tumbuhan. Pemakan tumbuhan apa? Apa itu Viva? Kan ada tiga tumbuhan. Apa saja dia? Herbivora. Iya. Maksud Ibu, hewan herbivora itu apa saja? Ibu Viva? Contohnya tadi kan ada kambing. Lagi? Ya. Apa lagi? Bebek. Bebek. Nah, kemudian karnivora itu kan hewan pemakan apa? Hewan pemakan daging. Betul. Apa saja hewan pemakan daging? Harimau. Serigala. Anjing tohek nih kok. Apa lagi? Serigala apa lagi? Apa lagi? Buaya tidak? Apa ya? Kemudian omnivora lagi. Apa hewan omnivora? Berarti hewan ini pemakan semuanya. Apa? Ada kucing. Ada anjing, apa lagi? Ayam termasuk hewan apa? Hewan. Herbivora. Ayam itu termasuk hewan omnivora. Tapi dia memakan tumbuh-tumbuhan, kemudian dia memakan cacing. Sudah minum. Nah, setelah anak-anak Ibu tahu tentang ekosistem dan mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya, sekarang kita menyanyikan lagu yang bertema hewan bersama siap untuk lagu. Dengarkan. Kemari, ayo lari. Senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari.
Ini kami kok beratur. Ayo lari-lari. Nah, apa nyanyi yang barusan? Apa judulnya? Aku nyanyi kecil, Pen. Judulnya apa? Heli. Apa katanya? Heli kemari. Apa katanya? Kemari. Kemari. Ayo lari. Ya. Ibu ada satu lagi nyanyi ini. Boleh diikuti ya? Boleh diikuti. Ya, silakan diikuti. Ibu, ada satu lagi. Yeay. Boleh sambil menari ya, boleh Nana Ibu sambil menari. Sambil Di mana anak kambing saya? Anak kambing tulen ada di pohon waru. Di mana jantung hati saya? Jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. boleh ikuti saya. Ibu boleh ikuti. Boleh sambil menari, nggak apa-apa. Di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Lah, Bu. Adik-adik, Ibu sudah menampilkan 2 video lagu kan? Yang satu tadi apa judulnya? Ada Si Heli. Yang kedua? Ada Anak Kambing Saya. Ya. Lebih semangat mana lagunya? Heli apa Anak Kambing Saya? Lebih semangat mana lagunya? Ayo. Heli. Yang lain lebih semangat mana sayang? Coba. Anak kambing. Yang Heli. Oh Heli, ada yang anak kambing. Ya. Nah, kedua Ya, Bu. lagu memiliki perbedaan. Ada yang tangga nadanya mayor dan ada yang tangga nadanya minor. Nah, sekarang kita ketahui dulu ya, apa itu tangga nada mayor, kemudian apa pula tangga nada minor. Nah, tangga nada mayor memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama apa? Yang kedua sayang? Yang gembira. Yang ketiga? Nada do. Sama Ya, dengan C. yang keempat sayang? Mempunyai pola internal satu. Dia mempunyai Nada pola akan memiliki interval ciri sebagai berikut kurang satu. sifat sedih. Kemudian ada lagi tangga nada apa katanya? Tangga nada minor. Minor. Apa ciri-cirinya apa? Kurang bersemangat. Ya, kemudian lagi yang kedua bersifat sedih. Yang ketiga Biasanya diawali dan diakhiri Sama dengan dengan tanda la atau a. Jadi lagu Heli dan Kambing Saya tadi itu nadanya mayor atau minor? Mayor. 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 Kalau yang tangganya minor, apa contoh lagu yang sedih katanya? Minor kan lagunya sedih tuh. Contoh lagunya apa? Kalau kita dalam upacara, kita kan sering menyanyikan lagu mengheningkan cinta. Itu termasuk mayor atau minor tangga nadanya?
Seluruh. Itu lagunya minor atau mayor? Tengah nadanya. Minor. Minor. Terima kasih anak ibu. Jadi kalau lagunya yang bersemangat berarti tengah nadanya adalah mayor. Ya. Kalau lagunya kurang bersemangat atau bersifat sedih itu tengah nadanya minor. Nah. Nah, lagu lagu Heli di atas termasuk tangga nada apa? Mayor. Pintar, Bu. Ya, karena kita sudah belajar hewan, kemudian juga sudah belajar lagu tentang hewan tadi, ada Heli dan ada anak kambing saya. Nah, si Heli itu kan guguk. Guguk itu memakan apa dia? Omnivora, pemakan segala. Omnivora, memakan segala. Heli itu apa? Heli, salah Ibu. Kambing itu, anak kambing saya tadi itu makanannya apa? Herbivora. Rumput artinya dia herbivora. Nah, Ibu punya LKPD di sini. Nah, sekarang kerjakan lagi berkelompok ya LKPD-nya. Ya, Bu. Apa katanya di sini? Sekarang tentukan mana yang lagu bernada minor dan mana lagu yang bernada mayor katanya. Ada 4 macam lagu Ibu. Yang pertama itu lihat kebunku. Ada Heli, ada anak kambing saya. Kemudian ada Cicak di dinding. Nah, Ibu, anak-anak Ibu, caranya mudah. Jika lihat kebunku ini adalah tangga nadanya minor atau mayor, anak-anak Ibu boleh checklist di kolomnya. Ya, Bu. Ya, silakan bekerja. Ya, 2 menit saja ya, karena ini kan cuma mencentang saja. Sudah, Bu. Sudah. Oh, pintar. Sudah, Bu. Nah, silakan kirim di WA grup ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang kita bahas. Lihat kebunku itu nada minor atau mayor? Mayor. Lihat kebunku. Minor. Lihat kebunku. Apa? Minor. Ya, kalau Heli apa Heli? Mayor. Saja? Mayor. Mayor. Kalau cicak di dinding, diam merayap. Itu apa tuh? Minor. Nah, nanti Ibu periksa ya hasil kerja kelompoknya. Ya, Bu. Ya. Wah. Hari ini kita sudah mempelajari tentang hewan, kemudian apa tadi lagi? Makanan hewan dan lagu-lagu yang bertema hewan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini secara detail? Silakan. Siapa yang berani? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa coba? Apa tadi pembelajaran yang pertama? Kesimpulan yang bisa kita ambil. Apa yang pertama tadi apa? Mengenai ekosistem itu ada 2. Apa tadi? Ekosistem Kami dan ekosistem buatan. Ya, kemudian ada ekosistem darat dan ada ekosistem air. Ya. Kemudian apa lagi? Ada namanya biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Apa tadi? Ayo lupa. Apa biotik? Ada tadi yang hidup, ada yang mati tadi. Ayo. Nah, siapa yang masih ingat apa biotik?
Nah, biotik itu adalah makhluk hidup. Benda hidup. Kalau abiotik adalah benda mati. Nah, contoh biotik itu apa saja? Contohnya di ekosistem air laut. Contoh biotiknya apa? Ada ikan, udang. Ya, Bu. Ya, ada kuda laut. Kemudian kalau abiotiknya apa yang benda matinya? Ada terumbu karang, air, rumput laut hidup apa mati dia? Hidup. Iya. Ya, di laut ada itu abiotik dan ada pula biotik. Yang biotiknya adalah benda hidup, abiotiknya adalah benda tak hidup yang berada di sebuah ekosistem. Nah, nih coba baca kesimpulannya apa hari ini pelajaran kita? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tempatnya. Tinggal jenis hewan dasar makna ada tiga, yaitu renulflora, Itu ada dua itu herbivora, dan tangan ada dua, yaitu maya dan minor. Dan minor. Mayor nadanya gembira dan cepat, kalau minor nadanya lambat. Ya, betul. Ayo aplaus untuk kita semua, sayang. Yo, berarti kita karena sudah ada kesimpulan, berarti kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Nah, karena kita sudah mendapatkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ya, maka pada hari ini Ibu akan memberikan evaluasi untuk anak-anak Ibu ya. Coba perhatikan. Langsung dibuat ya. Ya, Bu. Langsung dibuat. Nanti fotokan. Langsung dibuat di buku latihannya. Nanti difotokan. Silakan anak-anak Ibu kirim melalui WA Group. Ya, Bu. Nanti akan Ibu periksa di WA Group. Nah, coba baca. Perhatikan teks berikut. Nabi. Hewan dan jenis makanannya. Jenis makanan hewan yang dikelompokkan terjadi dua, yaitu berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan lain. Hewan yang makanan tumbuhan memiliki bagian tubuh yang dapat dijadikan makanan, sedangkan hewan-hewan pemakan dan hewan lain dapat memakan daging segar atau bangkai. Ibu ulangi ya, Ibu ulangi pelan-pelan. Coba dengarkan. Ini udah evaluasi nih, karena sudah evaluasi Ibu, anak-anak Ibu harus hati-hati. Nanti tidak mengerti menjawab soalnya. Ibu bacakan baik-baik ya. Tolong dengarkan. Nah, Ibu bacakan pelan-pelan. Evaluasi. Perhatikan teks berikut. Hewan dan jenis makanannya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, sedangkan hewan-hewan pemakan hewan lain dapat memakan daging segar atau bangkai. Ya. Ini evaluasinya. Silakan jawab. 1. Silakan langsung Ibu bacakan soal, langsung dibuat ya. Ya, Bu. Pikiran utama dari teks di atas adalah Hampir bicara dia. wah, yang kedua. Tak ada bisik. Yang kedua, apakah informasi penting yang bisa kita peroleh dari teks di atas? Ada bisik-bisik, silakan kerjakan saja. Nanti difotokan, kirim ke WA Group. Ya, Bu. Sudah? Bu. Ya, yang ketiga. Serigala merupakan hewan yang memakan hewan lainnya untuk bertahan hidup. Jadi serigala golongan kepada kelompok hewan apa?
Jangan dijawab sayang, jawabnya di kertas ya. Silakan tulis Ya, ya Bu. sayang. Jangan bocorkan jawaban. Nomor 4. Secara umum, ekosistem terdiri atas beberapa komponen. Jelaskan. Berapa komponen tadi? Ada 2 komponen. Yang pertama, biotik. Yang kedua, abiotik. Silakan jelaskan apa itu biotik dan apa pula itu abiotik. Jadi kena tidak mak. Yang kelima, Lambat balik cuman. jangan Aira, suaranya Aira. Yang kelima, jelaskan perbedaan antara nada minor dan nada mayor. Nah, yang keenam, nyanyi Eli merupakan lagu yang memiliki tangga nada apa? Sudah? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, silakan foto, kirim ke WA grup ya. Ya, Bu. Nah, karena sudah berakhir pembelajaran hari ini, ditutup